Yo semuanya, kali ini gue ingin berbagi mengenai sebuah berita yang datang dari Nvidia. Kita tahu bahwa Nvidia dan AMD saat ini tengah mengembangkan GPU terbaru mereka, yang mana menggunakan teknologi terbaru untuk masing-masing produk. Nah, seperti halnya RDNA 2 pada AMD, Nvidia saat ini juga tengah menyiapkan sebuah GPU yang menggunakan arsitektur terbaru mereka, yaitu Ampere. Nah, setelah kemarin muncul bocoran mengenai sebuah foto yang menampilkan gambar desain cooling dari kartu grafis terbaru dari Nvidia, yang gue bilang cukup bikin Nvidia pusing juga, baru-baru ini terdapat sebuah bocoran mengenai salah satu produk terbaru dari Nvidia, yang muncul pada sebuah 3D Mark Time SPY Graphics Core. Dan pada hasil benchmark tersebut, muncul sebuah GPU yang cukup mencuri perhatian, karena pada hasil tersebut, nama GPU tersebut adalah Unknown Nvidia Ampere GPU. Nah, kira-kira seperti apa benchmark tersebut? Ayo langsung aja kita bahas, let's go! Nah, jadi, sebuah Nvidia Ampere GPU yang belum diketahui memiliki hasil 3D Mark Time SPY Performance yang bocor, dan sumber dari informasi ini berasal dari salah satu pengguna Twitter yang bernama ROGame. User ini bukanlah user yang bisa dibilang seseorang yang random ya. ROGame bisa dibilang memiliki histori yang cukup kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun, meski begitu, kita tetap mesti bijak dalam menerima informasi bocoran ini. Karena mau seperti apapun, yang namanya bocoran nggak bisa kita jadikan sebagai informasi yang 100% valid. Sementara itu, benchmark ini bisa aja merupakan hasil benchmark dari RTX 3080 atau 3080 Ti/Super, atau mungkin juga RTX 3090. Gue merasa bahwa ini kemungkinan besar adalah 3080, dan performa yang diperlihatkan dari hasil benchmark ini bisa dibilang cukup sadis, karena berhasil mengalahkan GPU flagship generasi sebelumnya. Nah, kalau kita melihat hasil benchmark yang diposting oleh ROGame, Nvidia Ampere GPU ini memiliki skor di angka 18257 pada Time SPY Graphic Test, yang mana tepat di bawah RTX 2080 Ti Kingpin. Nah, kalau gue simpulkan, maka selisih performa dari kartu grafis ini adalah 31% lebih baik dari stok RTX 2080 Ti Founder Edition, 21,07% lebih baik dari MSI RTX 2080 Ti Lightning Z, 22,14% lebih baik dari Nvidia Titan RTX, 8,30% lebih baik dari The Best Titan V yang berada di bawah LN2, dan 2,18% lebih sedikit dari Kingpin Overclock EVGA RTX 2080 Ti XJ. Yes, gua tahu. Mungkin banyak dari lo yang merasa sedikit kecewa, karena peningkatan performanya hanya sebesar 31% jika dilihat dari stok RTX 2080 Ti Founder Edition. Karena jujur, gue juga merasakan hal yang sama. Atau dengan kata lain, untuk GPU Ampere ini seenggaknya gue mengharapkan adanya peningkatan performa sebesar mungkin seenggaknya di angka 40-45%. Dan bahkan mungkin banyak dari lo yang memiliki ekspektasi peningkatan performa di angka 50% atau bahkan mungkin 60%. Nah sekarang, kalau misalnya kita lihat dari 1935 MHz push clock-nya aja, ini bukanlah yang diharapkan oleh banyak orang. Angka ini nggak terlalu jauh dari 12 nanometer Turing clock speed. Dan justru malah semakin menimbulkan banyak pertanyaan. Apa benar rumor mengenai Samsung 8 nanometer itu? Apa ada GA102 itu sebesar itu, sehingga untuk clock-nya nggak bisa di-push lebih jauh lagi? Atau mungkin misi utama Nvidia di sini itu adalah untuk peningkatan efisiensi di atas segalanya? Ayo kita berharap, semoga clock ini hanya untuk sampel awal dan untuk clock finalnya akan jauh lebih tinggi lagi. Nah, tapi seenggaknya kita juga belum tahu pasti apakah GPU ini itu adalah RTX 3080 atau RTX 3080 Ti/Super atau RTX 3090. Kalau misal ternyata GPU yang muncul di sini itu adalah RTX 3080, maka seenggaknya kita masih punya harapan untuk RTX 3080 Ti. Karena komparasi 31% di sini itu adalah melawan RTX 2080 Ti Founder Edition. Dan kalau dari versi non-Ti pada 3080 udah bisa memberikan selisih sebesar ini, maka kemungkinan versi Ti-nya dapat memberikan selisih skor yang lebih besar lagi. Dan misal hal ini adalah yang terjadi saat ini, maka kemungkinan untuk RTX 3090 akan lebih mantap lagi. Nah lalu, kemungkinan 31% ini juga merupakan dampak dari tingkat kematangan sebuah driver. Seiring waktu berjalan ke depannya, gue yakin untuk driver dari Nvidia akan semakin matang, dan mungkin bisa memberikan selisih skor yang jauh lebih besar lagi. Nah, mungkin dari lo ada yang bertanya, kenapa gue bisa yakin bahwa ini tuh adalah RTX 3080 biasa, bukannya Ti ataupun 3090? Oke, sebelum lo sepakat dengan pemikiran gue, coba kita lihat hasil benchmark ini bersama-sama. Kalau kita lihat pada Unknown Nvidia Ampere GPU, di sini kita melihat bahwa GPU ini memiliki 1935 MHz dan untuk memori clock-nya terlihat pada angka 6000 MHz. Bisa hampir dipastikan bahwa ini merupakan kesalahan pembacaan dari software, karena kartu ini menggunakan memori GDDR6X yang terbilang baru. Karena memori clock yang ditampilkan biasanya perlu dikalikan dengan 8 untuk mendapatkan speed yang sebenarnya.
Tapi seperti yang lo lihat di sini, ini udah jelas salah. Nah, ini merupakan sebuah indikasi dari sampel engineering awal karena pendeteksian akan semakin akurat pada saat mendekati perilisan. Jadi, ayo kita coba menggunakan spekulasi gue ini dan coba untuk mencari tahu kartu apa yang sebetulnya sedang kita lihat di sini. Nvidia berencana merilis 3 varian untuk GA102 chip, dan ini adalah SKU 10, 20, dan 30. Ketiga varian ini akan memiliki memori masing-masing di angka 10, 12, dan 24 GB, dan sepertinya akan membentuk RTX 3080, RTX 3080 Ti/Super/3090, dan Titan. Mengingat bahwa Nvidia akan bergerak ke proses yang lebih kecil pada kartu Ampere, kita bisa mengharapkan peningkatan performa yang cukup besar. Dan ini juga bisa dilihat dari clock speed yang ditingkatkan, jumlah core, dan tentu aja IPC. Nah, jadi ini yang coba gue lakukan. Gue coba ambil skor dari RTX 2080 Ti Founder Edition dan Lightning Z, dan menghitung variabel 3D Mark Time SPY yang secara kasar dapat memprediksi skor mereka. Lo bisa lakuin ini dengan mengambil clock speed stable mereka yang udah diketahui, yang mana Nvidia biasanya tuh memiliki angka boost speed yang lebih tinggi dari yang diiklankan. Dan lo coba lakuin perhitungan dengan persamaan skor sama dengan core dikali clock dikali 3D Mark variable score. Dengan Founder Edition yang memiliki stable boost di angka 1860 mHz dan Lightning Z di angka 1995 mHz, kita dapat pecahkan untuk variabel dan mendapatkan hasil 0,001729. Sekarang kita asumsikan nggak ada yang berubah pada IPC-nya. Lo bisa selesaikan secara backwards untuk jumlah core dengan menggunakan clock speed dan score, dan akan menghasilkan estimasi jumlah core sebanyak 5455. Atau lo juga bisa tambahin peningkatan IPC sebesar 20% untuk mendapatkan jumlah core sebesar 4546. Menariknya, kedua hitungan kasar untuk jumlah core ini sangat dekat dengan bocoran konfigurasi untuk GA102 dengan SKU 10, 20, dan 30 yang masing-masing menjadi 4352, 5248, dan 5376. Dan mengingat bakal ada kemungkinan peningkatan IPC pada Ampere, gue bisa dibilang hampir sepenuhnya yakin bahwa ini bukanlah SKU 30, atau dengan kata lain kartu top-end Nvidia Ampere. Dan menurut opini gue, yang lo lihat di sini itu adalah RTX 3080, atau kemungkinan adalah 3080 Ti atau Super, atau mungkin adalah 3090 mainstream flagship, dan bukanlah 3090 Titan HEDT flagship. Atau dengan kata lain, dengan urutan probabilitas, ini adalah SKU 10, atau mendekati SKU 20, dan kemungkinan besar bukan SKU 30. Lalu dari spekulasi ini, gue jadi mikir-mikir nih, gimana nantinya untuk Big Navy? Kalau ternyata Nvidia yang udah terkenal membuat sebuah kartu grafis monster aja, hanya bisa membuat peningkatan sejauh ini. Apakah Big Navy bakalan benar-benar bisa dibilang menjadi sebuah kejutan yang luar biasa? Well, gue mencoba untuk berusaha tetap kalem di sini, dan gue nggak pengen berharap terlalu banyak. Tapi juga nggak pengen menjadi skeptical. Karena jujur, kalau misal Big Navy juga nggak bisa memenuhi ekspektasi dari para penggemar atau customer setia AMD, tahu dah. Jadi semoga aja untuk produk final dari kedua bendera ini, baik Nvidia maupun AMD, dapat memberikan sebuah produk dengan peningkatan performa yang memang layak untuk ditunggu-tunggu. Satu hal yang pasti nih, antara Ampere dan RDNA 2 milik AMD, gamer dan entusias di seluruh dunia akan menjadi saksi di salah satu peluncuran GPU paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. Nah, oke, itu aja yang bisa gue sampaikan saat ini. Kalau misal ada yang terlewat, lo boleh banget tambahin di kolom komentar. Dan gue sangat penasaran mengenai pendapat lo mengenai hal ini. Jadi lo juga boleh tulis pendapat lo di kolom komentar. Buat lo yang pengen dapat informasi terbaru lagi seputar teknologi, gue menyarankan lo untuk subscribe dan tekan tombol lonceng, supaya nanti kedepannya lo bisa dapetin informasi terupdate itu secara real time ketika gue ada upload berita terbaru lagi. Oke dah, sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian merasa video ini berguna buat kalian, jangan lupa untuk subscribe channel gue ya. Thank you.